warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Fitrianti. Aku dari kelas 11-8. Aku dari kelompok 4. Nah, kita di sini akan membahas terkait lahan gambut. Sebelum kita memasukinya, ikuti aku dulu yuk. Kembali lagi sama aku. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kalian harus tahu nih, sekarang aku berada di mana. Jadi, aku berada di Jalan Gubernur Sarkawi, Banyuhirang, Kecamatan Gambut di Kalimantan Selatan. Nah, guys, sebelumnya kita harus tahu apa sih lahan gambut itu. Jadi, lahan gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari berbagai tumpukan sisa-sisa tanaman yang membusuk selama ribuan tahun. Bahkan lahan ini menyimpan banyak karbon. Jadi lahan ini sangat amat penting untuk lingkungan. Nah, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan tekstur dari lahan gambut. Lahan gambut yang aku injak ini, teksturnya itu terasa lembek, ringan, dan berpori. Jika kita pegang, tanahnya itu terasa seperti basah, mudah hancur, dan terkadang ada bau khasnya karena kandungan bahan organik yang belum terurai sempurna. Warnanya itu umumnya coklat kehitaman seperti yang kita lihat ini, hingga hitam pekat, tergantung kedalaman dan juga umur lapisan gambutnya. Nah, selanjutnya aku akan jelasin nih proses terbentuknya lahan gambut. Lahan gambut itu terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan seperti ranting, daun, atau akar yang mati dan tidak terurai sempurna. Proses ini terjadi di daerah rawa atau cikukan yang selalu tergenang oleh air, sehingga oksigennya itu sangat amat sedikit. Nah, karena kekurangan oksigen, bahan organiknya itu jadi tidak bisa terurai secara normal, lalu menimbun selama ribuan tahun hingga menjadi sebuah lapisan gambut. Nah, lahan ini menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat amat besar. Makanya penting banget nih untuk kita mencegah terjadinya pembakaran gambut. Nah, sebelumnya aku akan jelasin dulu nih apa itu pH air yang sehat dan juga apa itu pH tanah yang sehat. Ya, yang pertama itu adalah pH air dulu nih. pH air itu kalau semisal dia sehat, dia akan menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air dengan skala dari 0 itu sangat asam, hingga 14. Kalau 14 itu sangat basa. pH 7 itu dianggap netral. Semisal pH air yang sehat untuk dikonsumsi itu umumnya dalam rentan 6,5 hingga 8,5 pH-nya. Nah, lalu yang kedua adalah pH tanah yang sehat. pH tanah yang sehat itu untuk sebagian besar tanaman berada pada kisaran 6,0 hingga 7,5 atau sedikit asam hingga netral. Nah, kisaran pH ini dianggap optimal karena mendukung ketersediaan nutrisi yang baik bagi tanaman. Nah, serta ini juga mendukung aktivitas mikroorganisme untuk tanah yang bermanfaat. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin terkait pH tanah nih. Nah, di sini ada tahan gambut. pH tanahnya dia itu adalah 3. Kenapa? Karena ini sangat masam, karena di sini tidak ada diperlakukan apapun. Oleh karena itu di sini sangat masam hingga pH-nya hanya 3. Nah, yang selanjutnya adalah yang di bedeng jagung ini. Nah, di bedeng jagung ini seharusnya pH-nya itu di kisaran 5 sampai 6. Namun tadi setelah aku lakukan percobaan ternyata hasilnya adalah 3,5. Kenapa? Mungkin itu karena hujan. Oleh karena itu makanya asamnya itu menjadi naik lagi. Makanya menjadi 3,5. Namun yang aslinya itu harusnya 5 sampai 6. Nah, kalian lihat nggak slogan yang ada di sana? Nah, kalau tanah yang di sana itu pH-nya berada di kisaran 4,5. Nah, yang terakhir adalah pH airnya, guys. Nah, pH airnya ini berada di kisaran 4, yaitu sangat asam. Halo guys, nah selanjutnya aku bakal jelasin nih terkait konsep vegetasi di lahan gambut ini. Nah, jadi vegetasi di lahan gambut itu terdiri dari tumbuhan yang mampu bertahan di tanah asam dan mampu tergenang di air. Nah, di sini itu ada 3 contoh, guys. Nah, contoh yang pertama itu adalah pakis. Yang ada di depan aku sekarang ini merupakan tanaman pakis.
Nah, lalu yang kedua yaitu purun tikus yang ada kecil-kecil di sana. Nah, lalu yang terakhir yaitu galem. Galem itu berada jauh di sana, guys. Jadi, tanaman ini berperan penting banget nih dalam menjaga kelembapan tanah. Ini tuh bisa mencegah erosi serta menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Nah, setelah dengar jelasan aku tadi, yuk kita jaga lahan gambut. Caranya itu dengan tidak membakar lahan, tidak merusak vegetasi, dan kita harus ikut mengedukasi masyarakat lain terkait pentingnya lahan ini. Nah, jadi kita harus menjaga lahan gambut. Kenapa? Karena lahan gambut adalah paru-paru dunia.